Hai Sobat Cuan, pada video session kali ini aku mau membahas topik yang sangat penting dan wajib dikuasai oleh para trader pemula. Yang mana ini sangat penting untuk kamu kuasain dan kita akan pakai teknik atau metode ini untuk kita eksekusi di market kripto, forex, gold, dan juga saham. Yuk langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk chart, aku mau jelasin definisinya terlebih dahulu, biar Sobat Cuan paham apa sebenarnya makna dari topik kita kali ini. Analisis teknikal ini merupakan metode, teknik, dan juga cara yang digunakan untuk memprediksi perkiraan harga kripto, saham, gold, dan juga forex di masa depan. Dengan cara kita melihat data atau pola historis yang pernah terbentuk sebelumnya. Dengan analisis chart, dibantu dengan indikator, Sobat Cuan itu bisa buat keputusan jual beli based on harga yang pernah dibentuk pada periode sebelumnya. Biar makin jelas, ayo kita langsung praktek ke chart. Baik, di sini tampilan chart Bitcoin dengan time frame satu hari, yang mana pada screen ini aku akan jelasin secara detail beserta penggunaan tools dari aplikasi atau software atau website TradingView. Nah, TradingView ini merupakan alat untuk kita pakai untuk melakukan analisa market kripto, saham, gold, dan juga forex. Teman-teman bisa klik ya di Google, tulisannya www.tradingview.com. Nah, di sini chart Bitcoin dengan time frame daily. Baik, kita lihat di sini, eh, dalam analisis teknikal, semua itu dimulai dari chart. Nah, chart itu merupakan bagian dari market. Dan dari gambar chart ini, kita bisa tahu perilaku antara pembeli dan juga perilakunya si penjual. Berbagai jenis chart di sini kita udah bedah, yang mana di sini ada bentuknya seperti garis, ada juga dalam bentuk bar chart, dan ada juga yang dalam bentuk candlestick seperti yang di screen ini. Berbagai jenis chart kita akan bedah satu-satu. Yang mana sini kita lihat D merupakan daily, di sini untuk melakukan perubahan time frame. Kita bisa cek dalam time frame 1 menit hingga berbulan-bulan. Untuk bagian time frame ini fungsinya adalah ketika kita ingin analisis market, kita ingin mencari range waktu dalam jangkauan luas dulu, lalu kita breakdown menjadi jangkauan yang lebih kecil dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi buka posisi. Dan di sini merupakan pengubahan tampilan chartnya. Biasanya trader menggunakan candles, dan beberapa traders lain menggunakan bars atau juga menggunakan line. Tergantung preferensi masing-masing ya. Kita mau bedah, ada topik yang penting, gak kalah penting di analisis teknikal. Nah, di sini kita mau pelajari tentang basic support dan resisten. Level-level support dan juga resisten itu merupakan landasan analisis teknikal yang teman-teman tuh mesti bisa terlebih dahulu. Ini yang udah paling basic dan semua trader itu wajib bisa dan wajib menguasainya terlebih dahulu. Nah, apa fungsinya si support dan resisten ini? Nah, level-level support dan juga resisten ini menunjukkan suatu area di mana harga itu cenderung memantul atau reversal atau berbalik arah. Nah, kita bedah lagi, support itu merupakan area yang mana tingkat harga suatu permintaan itu udah cukup kuat. Dan juga di sini fungsinya si support adalah untuk mencegah harga makin anjlok ke bawah. Sedangkan kalau yang resisten itu sebaliknya. Nah, fungsi dari resisten adalah tingkat level harga yang tertinggi dengan tujuan untuk membatasi agar harga itu tidak semakin terus naik. Dan di sini tuh support dan resisten ada kaitannya dengan supply dan demand. Itu dulu basicnya. Kita pahamin tentang support dan resisten terlebih dahulu. Di next video aku akan coba jelasin basic supply dan demand beserta penerapannya dan kita combine dengan support dan resisten. Resisten itu merupakan tingkat harga di mana area penjualan di sana tuh udah cukup kuat. Dan di situ fungsinya adalah untuk mencegah harga semakin naik. Untuk menentukannya, di sini teman-teman lihat harga mana yang paling tinggi. Nah, so far di sini yang paling tinggi ya, di 4,489 ya. Kita tanda di sini. Ini merupakan area resistennya, pembatasnya. Nah, kita cari lagi yang paling rendah, supportnya. Nah, di sini. Kurang panjang aku geser ya sampai sini. Nah, di sini ada harga yang cukup kuat, di mana dia terjadi pemantulan. Oke, di sini dia memantul. Di sini yang tadinya resisten menjadi support, lalu dia kembali, harga menyentuh,
ke titik ini, 385 ya, 385 ya. Nah, di sini dia mantul lagi. Nah, mau tahu support resisten terdekatnya? Bisa. Kita cari mana yang paling tinggi terakhirnya. Coba, sini yang paling tinggi. Dikarenakan dia udah naik ya sekarang. Congrats yang udah ngehold Bitcoin. Ya, di sini yang paling tinggi. Nah, karena di sini ada rejection dan di sini ada likuiditas ya di sini. Nah, ini yang merupakan resisten terdekatnya. Kalau supportnya bagaimana? Coba kita cek di sini. Kita cari yang paling banyak rejectionnya terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini. Bagaimana untuk mencari area support terdekatnya? Mudah. Sebenarnya kita tinggal lihat mana likuiditas yang paling sering kena sentuh ya. Harga yang paling sering kena rejection. Oke, coba kita cek di sini. Nah, di sini dia juga bisa dikatakan sebagai support terdekat. Nah, cuman kalau mau yang terlihat lebih jelas, terlihat nyata support resisten itu di mana, kita cari harga yang paling tinggi, lalu kita cari harga yang paling rendah, dan disitulah tembok pembatasnya. Trennya itu bagaikan arus laut yang sangat kuat, yang membentuk pergerakan harga sebenarnya. Jadi kita jangan coba-coba untuk melawan. Oke? Nah, dengan identifikasi tren, kita itu bisa menyesuaikan diri dengan sentimen pasar itu sendiri. So, jadi di sini ada tiga tren. Yang pertama ada uptrend, yang kedua ada downtrend, dan yang ketiga adalah market sideways atau enggak kemana-mana. Nah, cara menyimpulkannya bagaimana? Coba kita lihat di sini ya teman-teman. Coba kalau kita ngeliat ke sini, ini dia ngarahnya kemana? Dari kiri ke kanan. Oke, harga dianggap naik atau kita katakan sebagai uptrend. Nah, cara untuk menentukan trennya itu seperti apa? Jadi kita bisa menggunakan regression trend, tarik dari sini ke sini, dari swing low ke swing high, maka nanti hasilnya ditemukan bahwa pergerakan BTC itu dia secara terus-menerus nanjak ya. Namun ada at the moment pada 11 Januari, harga itu breakdown channel. Nah, di sini kita tarik lagi, maka kalau dia udah keluar, berarti dia dianggap tidak terjadi suatu kenaikan. Nah, dia udah keluar jalur. Namun ketika kita tarik lagi, justru harga itu mengalami sideways atau nggak kemana-mana. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dikatakan downtrend? Nah, downtrend itu bisa dikatakan kalau harga itu dia udah tinggi, dia reject area resisten, dan dia lanjut melakukan penurunan. Contohnya seperti yang di sini. Dia konsisten membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Teman-teman bisa sambil pelajarin basic support dan resistennya sambil berlatih ya teman-teman. Dan teman-teman kalau menemukan area support dan resisten, jangan lupa komen ya. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng nih, kira-kira bisa bisa dikatakan support gak ya, bisa dikatakan resisten gak ya gitu. Kita bisa saling sharing dan belajar bareng di channel ini. Oke, Sobat Cuan. Kita udah belajar analisis technical basic mulai dari chart hingga time frame, juga kita membahas support dan resisten dan identifikasi tren. Akhirnya Sobat Cuan, kita udah belajar basic technical analysis mulai dari pengenalan chart dan juga sampai ke pembahasan pengenalan tren dan juga kita udah belajar sedikit-sedikit tentang support dan resisten. Ingat, practice makes perfect. Jangan lupa sering-sering latihan dan juga belajar ya, backtest juga ya teman-teman. Thank you udah nonton video aku dan sampai ketemu di video selanjutnya.